loader. Ini siswanya sedang praktek untuk wheel loader. Saya akan ngobrol-ngobrol dengan instrukturnya yang ada di sana. Sudah berapa tahun Pak ngajar di sini Pak? Saya dulu di sini dari sini pensiun. Dari dulu ya? Iya. Nah ini Bapak ngajar apa nih? Loader. Loader ya? Loader. Berarti pakai SKKNI ya? Pelatihannya berbasis kompetensi ya? Ya. Unit kompetensi apa aja Pak yang Bapak ajarkan sama siswa? Yang ini. Ya. Yang potensi pemeliharaan Pemeliharaan. kerjanya K3, pemeliharaan K3. Pengoperasian. Iya pengoperasian. Alat-alat. Oke. Ini siswanya lagi praktek apa nih Pak? Ya ini kita bikin jalan. Oh bikin jalan. Nah, karena sudah muat dan truk sudah 2 hari. Sudah naik bukit Ya. kemarin. Ini jadi apa? Sekali lagi alatnya apa namanya? Wheel loader. Wheel loader. Fungsinya untuk di proyek untuk apa nih Pak? Untuk ini sebenarnya untuk loading. Untuk loading ya. Wheel loader untuk loading ya. Loading ya itu kerja yang apa? Pak, ngomong-ngomong nih ya, Bapak yakin nggak peserta di sini pasti bisa nih ya setelah Bapak ajari selama berapa jam ini? 72 jam ya? Iya ya. Pasti bisa ya Pak ya? Kalau ini Pak, jamin kan ada 3 orang. 3 orang. Memang udah paham dia, udah bisa. Siap pakai Pak ya? Iya, Siswanya siap ya? pakai. Oke. Siap pakai. Oke Pak, siswa ya? Iya, pakai siswa. Oke, makasih banyak Pak. Halo guys, saya sedang ada di lokasi lapangan ini tempat praktek alat eskavator. Nah, ini saya lihat ada instrukturnya yang sedang mengoperasikan alat, mau saya wawancara ke sana. Mari kita lihat instrukturnya. Saya mau nanya-nanya nih, mau ngobrol dengan instrukturnya. Selamat siang. Selamat siang Pak. Pak Untung. Iya. Pak Untung ya? Iya betul Pak. Pak Untung, ya, Bapak ini ngajar alat apa nih Pak? Ini eskavator Pak. Eskavator ya? Iya. Bisa ngobrol-ngobrol di bawah dulu Pak? Bisa. Untung ngajar eskavator udah berapa tahun nih Pak Untung? Oh ya kira-kira dari tahun 85 lah Pak. Tahun 85. 85 berarti udah 25 tahun atau 35 tahun lah. 25 tahun ya? Pak Untung mengajarkan eskavator ini berdasarkan itu nggak PBK nggak, pelatihan berbasis kompetensi Iya nggak Pak. nih? Ada standarnya Pak. Itu berupa KNI. Oh gitu Iya. ya? Standar naga ini ya? Standar KNI yang kita gunakan untuk materi pelatihannya. Unit-unit yang Bapak ajarkan apa aja Pak? Yang untuk hari ini kita hanya mengajarkan unit eskavator aja Pak. Eskavator? Iya. Terus kemampuan apa yang diberikan kepada siswa? Nah, sesuai dengan standar SKKNI-nya, Ya. kita mulai dari unit kompetensi K3, pemeliharaan, pengoperasian, dan laporan. Jadi itu dilaksanakan secara teori di kelas 2 hari, nanti kita praktek di lapangan selama 8 hari. Siswa ini prakteknya ngapain aja nih Pak? Kalau untuk prakteknya tentunya pertama dia harus melakukan pemeliharaan dulu Pak. Dari awal dia melakukan pemeriksaan keliling, sampai dia cara menghidupkan mesin, pengetesan alat kendali, ya, sehingga mereka nanti tinggal siap operasi ke setiap hari. Sebelum pelatihan kita lakukan untuk mereka pelatihan. Nanti setelah di lapangan mereka juga melakukan praktek. Pertama kita kenalkan dulu struktur dan fungsinya dari masing-masing komponennya. Alat ini. Nah, setelah itu mengenal tuas kendalinya. Setelah mengenal tuas kendalinya ya otomatis pasti karena ini fungsi utamanya untuk menggali, kita ajarkan cara menggali. Nanti setelah cara menggali, terus dilanjutkan lagi mungkin ada cara membuat parit, cara membuat slope mungkin, cara membuat dump truck, mungkin yang dibatasi dengan standar kompetensinya sampai membuat ke atas dump truck. Oh, berapa hari semua Pak Untung? Jadi keseluruhannya 10 hari Pak. Berapa JPL itu? JPL-nya sekitar untuk materi teorinya 29 JPL,
Untuk materi prakteknya 72 JPL. Oke. Dengan 3 peserta satu alat. 3 peserta satu alat. Ya. Jadi setiap peserta pasti kebagian praktek. Setiap hari pasti praktek bergiliran. Bergiliran. Iya. Oke. Selama 8 hari di lapangan. Iya. Jadi ringkas cerita, Pak Untung bisa jamin peserta yang keluar dari sini bisa mengoperasikan alat ini. Bisa, Pak. Tapi ya itu harus mempunyai jam operasi yang lebih banyak. Karena kalau di sini kan hanya dasarnya aja. Dia hanya dikasih materi teori di kelas 2 hari, praktek di 8 hari. Kalau dihitung jam operasinya, mereka hanya kebagian 24 JPL. Oh, maksud Jadi, Pak Untung berarti harus on the job training dulu ya di lapangan ya. Latihan tambahan. Latihan tambahan apa itu di lokasi proyek yang sesungguhnya gitu Ya, ya. di lokasi proyek sesungguhnya untuk menambah keterampilan mereka. Pak Untung, pengalaman Pak Untung ngajar nih, ya. Ya. Kalau nggak yang siswa inilah. Ya. Dari mulai masuk yang katakanlah nggak bisa apa-apa ya, sampai keluar itu gimana perkembangannya? Dari mulai awal dia nol sama sekali, Pak. Iya. Nggak ngerti apa yang namanya eskavator. Iya. Terus sampai dia mengoperasikan. Nanti setelah pelatihan 8 hari ini, dia sudah mengenal secara struktur dan fungsi dari eskavatornya. Iya. Dan bisa mengoperasikan dengan standar kompetensinya. Jadi mereka sudah bisa, tapi belum memenuhi jam operasinya, Pak. Oh, ada syarat ya. Syarat ada berapa syaratnya. jam seseorang itu untuk menjadi operator itu harus berapa jam ya? Ya, harus berapa jam. Oke, siap. Pak. Makasih Pak Untung Ya, Pak. penjelasannya. Ya. Sukses ya untuk siswa sini ya. Ya, Pak. Siswa sini dijamin bisa kerja ya. Bisa kerja. Ya, terima kasih Pak Untung. Ya. Pak, Marsino. Selamat siang Pak. Selamat siang, Pak Marsino ya. Pak Marsino. Instruktur Ekskavator eskavator Hyundai. ya. Hyundai ya. Instruktur Hyundai. Ya. Jadi instrukturnya ini berdua dengan Pak Untung Pak ya. Pak Untung, Mbak Oket, saya Hyundai. Jadi alatnya sama ekskavator, Pak. Inilah instruktur kita, instruktur apa? Senior Ekskavator Pak Marsino, Marsino. instruktur eskavator. Ya. Mas, nama siapa Mas? Mas Taufik Febrian, Mas Taufik Febrian. Ikut pelatihan apa? ekskavator. Eskavator ini ya? Iya, iya. Dari mana tadi? SMK Bina Karya Mandiri. SMK Bina Karya Mandiri. Tapi udah lulus ya? Lulus dong. Oke, lulusan ini. Dulu pernah megang alat ini nggak Mas? Dulu pernah sekali waktu ujian kompetensi aja. Kira diperdalam gitu. Dulu pernah ikut uji kompetensi? Waktu di sekolah megang alatnya. Megang alatnya. Iya. Oh, tapi belum sampai mahir ya karena terbatas jamnya ya. Diperdalam di pelatihan ini ya. Iya. Dapat berapa jam di sini pelatihan di sini? Dari udah 8 hari 72 jam. 72 jam ya. Cukup nggak Mas menurut sampean? Kalau buat aturan kompetensi kita harus mencapai 200 jam. Jadi Oh iya, berarti bener Pak instruktur tadi. Iya. Setelah keluar dari sini, sampean harus nambah untuk latihan di luar, katakan on the job training di lapangan proyek ya supaya dapat apa itu SIM ya, SIM kompetensi itu. Jadi itu Mas ya. Sampean berarti udah yakin bisa mengoperasikan ini ya? saya yakin lah Bisa ya, sampai muat ke apa itu truk bisa ya? bisa. Terima kasih Mas. Iya, sama. Sukses ya, mudah anak muda ini sukses ya. Dijamin bisa kerja ya. Amin, Pak. Bapak ngajar ini Pak? Ya, saya ada operator ekskavator beneran jabatan beneran. Operator eskavator. Jabatan kerja operator ekskavator. Oke, ya, ya. Bapak jadi ngajar ini berdasarkan SKK ini? Ya, betul sekali, Pak. Jadi ada 4 unit kompetensi. Iya, apa aja Pak? Mereka kuasai. Yang pertama kompetensi menaik K3. K3, Ya, kemudian unit kompetensi penyewaan, pemeliharaan, operasian, pengoperasian, laporan. pelaporan.
Oh, diajarin komplit ya? Iya. Dari mulai apa itu pemeliharaan sampai pelaporan ya. Oke. Kalau dari segi apa praktek ininya sendiri Pak mengoperasikan ini apa aja Pak yang Bapak ajarkan Pak? Ya, semua sesuai dengan SKKNI. Jadi pemeliharaan pemeliharaan awal, terus gerakan dasar. Gerakan datar. Kita melakukan gerakan dasar dulu. Kalau ini gerakan apa nih Pak yang sedang praktek ini? Ini kemarin kita sedang hasil galian. Ya. Dekoltannya ini Ya. kan kalau berdasarkan SKKNI Ya. itu untuk yang kelas 2 ini kelas 2 kalau SKKNI nya Oh, level 2 ya, kelas 2 ya. Jadi siswa keluar dari pelatihan di sini dijamin Pak ya bisa mengoperasikan alat ini Pak ya? kalau dijaminnya dia bisa. Iya. Tapi kalau mengoperasikan secara benar tentunya dia harus Pengalaman, jam dulu ya tambah jam. Jamnya, iya. Oke. soalnya cara pengoperasiannya dia berubah Ya. dengan jam terbangnya. Skillnya itu harus biasa terus. Pak ini kan ada merek Pindad, ada merek Polpo. Cara mengoperasinya sama apa enggak? Sama ya. Beda. Tapi kalau pemeliharaan memang bersama. Baik Pak Pak, terima kasih ya. Saya akan wawancara salah satu siswa dan juga asisten instruktur. Nama siapa Mas? Nama saya Muhammad Bagas Pratama. Siapa? Muhammad Bagas Pratama. Muhammad. Ya, Bagas Pratama dari SMK Negeri 36 Jakarta. ikut Terus latihan operator alat berat ekskavator. sudah bisa belum nih? Ya, lumayan di sini udah banyak ilmu yang diterapkan. Dijamin berani megang alat ya keluar dari sini? Jamin. Berani ya, bisa ya. Kata instrukturnya bisa. Jadi nanti kalau ada orang yang cari tenaga kerja, sampai siap ya, Siap. jadi operator ya. Tapi belum dapat apa jam terbangnya belum ya, gitu ya? Iya, Itu Pak. Pak ya. Jam terbangnya belum memenuhi ya, Coba tinggal tambah aja ya. tinggal ditambah lagi dengan magang, Pak. Magang di lapangan. Terima kasih Pak Udo, ini asisten instruktur. Ya, terima kasih ya, sukses ya Mas. Halo guys, ini adalah sarana indoor training ya untuk pelatihan alat berat yang dimiliki oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 Jakarta gitu. Mari kita lihat dalamnya seperti apa, sama pengen bincang-bincang dengan instrukturnya. Kita lihat di sana ada instrukturnya. Pak. Pak, sering semula ya saya? Bapak instruktur apa nih Pak? Instruktur mengajar bulldozer, Pak. Bulldozer, ini Iya. bulldozer ya, alat Iya. bulldozer ya? Oke. Bapak sudah baca SKKN-nya nih? Sudah. Sudah ya. Bapak ngajarkan unit-unit kompetensi apa aja Pak di sini Pak yang Bapak Mulai ajarkan? dari kita melakukan K3, kemudian pemeliharaan sebelum operasional. Pemeliharaan juga? Iya. Kan memang ketentuannya seperti itu, Pak. Iya. Pemeliharaan itu meliputi pemeliharaan sebelum operasional, Iya. selama operasional, dan setelah operasional. Itu pemeliharaannya. Pemeliharaan ringan berarti ya? Iya, itu kan memang tugas operator seperti itu. Iya. Terus apa aja? Kemudian setelah pemeliharaan kita sudah lakukan semua, kita mulai masalah pengoperasian, mulai sejak menghidupkan cara menghidupkan engine, kemudian menggerakkan handle-handle yang perlu diketahui oleh seorang operator. Iya. Setelah itu kita melakukan traveling, gerakan datar,
Kalau ini apa nih Pak? Yang tadi praktekan? Praktek ini sekarang breeding. Trading. Breeding. Oh iya. Tadi Menghampar ya. Menghampar, Pak. Iya. Jadi urutannya pertama apa dulu yang diajarkan? Pertama Traveling. kali traveling dulu. Traveling dulu. Kemudian kita kasih tantangan-tantangan gerakan dasar. Gerakan dasar. Nah, setelah gerakan dasar kita sudah mulai sudah matang, Ya. mulai mendorong material, Pak. Oh, Mendorong material dalam arti asal dulu ya. Iya. Yang penting bisa mendorong. Iya. Kemudian setelah mendorong baru aplikasi-aplikasi yang lain. Oke. Perlu berapa minggu Pak untuk bisa praktek di sini nih katakanlah? Sesuai dengan Yang ketentuan prakteknya di aja, sini, iya. praktek di sini kan selama 8 hari, Pak. 8 hari ya? Ini hari terakhir nih sekarang. Oh, berarti 70 berapa? 2. 72 jam 72 jam untuk 3 peserta, Pak. untuk kepeserta. Iya. Artinya satu hari itu setiap peserta pasti dapat kesempatan praktek alat Pak ya? Oke. Bapak bisa katakanlah yakin nggak peserta Bapak ini bisa mengoperasikan setelah lulus dari sini? Bisa. Jadi Tapi kalau- belum maksimal, Pak ya. Belum maksimal Iya, ya? karena memang jam terbangnya kurang. Jadi kalau ada perusahaan ingin mencari tenaga kerja yang seorang operator bisa nggak anak-anak ini? Bisa ya? Bisa. Bisa. Keluar dari sini sudah dikasih sertifikat? Kalau sertifikat belum, Pak. Belum ya? Ketentuannya kan harus mencapai 250 jam. Oke. Jadi setelah keluar dari pelatihan Baru magang sini, dulu. satu magang di lapangan, Ya. baru bisa disertifikat, gitu Pak ya. Ada pesan-pesan Pak terhadap apa nih kesan-kesan terhadap pelatihan di sini, apa yang kurang atau sudah cukup atau bagaimana? Saya jamnya? kira sudah cukup bagus, cukup, Pak, ya? Iya. Cuman kadang-kadang di sini dengan indoor ini, Pak ya, Hmm. ini cukup satu alat cukup. Kadang-kadang kita di sini menggunakan 2 alat. Iya. Waktu itu dicoba 2 alat kayaknya terlalu terganggu, saling terganggu. Jadi kalau satu alat ini sangat ideal sekali. Bedanya indoor dengan outdoor apa Pak? Kalau indoor ini kelebihannya pada saat hujan kita bisa praktek terus, Pak. Oh gitu ya, berarti Iya. sama sebenarnya fungsinya Sama, ya. sama. Cuman ini kalau untuk hujan bisa praktek di sini. Iya. Jadi kegiatan pelatihan tidak terganggu. Tidak terganggu, Pak. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Itulah tadi peralatan yang dimiliki oleh Balai Jasa Jakarta ya, termasuk fasilitas indoor ya, indoor training sama outdoor training ada di sana. Oke. Baik, terima kasih Pak Samsul. Jadi kita sekarang di sini ada di Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 Jakarta. Saat ini kita ada di gedung workshop alat-alat berat. Ya. Nah, di sini tempat kita kami menyimpan peralatan-peralatan alat berat konstruksi untuk digunakan dalam pelatihan operator alat-alat berat. Yang tadi Bapak sudah lihat mungkin saat ini sedang berlangsung pelatihan operator alat-alat berat bagi para pemula. Jadi para pemula ini mereka belajar dari nol sampai bisa menjadi seorang operator. Bisa menjadi bukan menjadi ahli, karena untuk menjadi ahli mereka perlu pemagangan dan jam terbang agar menjadi seorang ahli yang kompeten. Nah, di sini kita bisa lihat ada banyak alat yang kami miliki di sini. Contohnya ini ada wheel loader dari merek Liugong, kemudian ada motor grader, ini Pak, Caterpillar. Kemudian ada ekskavator, ada backhoe loader, bulldozer dan sebagainya kami miliki di sini digunakan untuk pelatihan operator alat berat, Pak. Seperti itu. Jadi pesertanya masih pemula ya? Dari mana itu? Betul, Pak. Untuk peserta masih pemula. Peserta biasanya berasal dari vokasi, misal dari SMK atau politeknik, universitas, juga dari pemerintah daerah, dari dinas-dinas, maupun dari perusahaan swasta maupun BUMN, Pak. Oke. Jadi persyaratan peserta minimal pendidikannya? Untuk peserta, persyaratan pendidikan minimal adalah memiliki ijazah setara dengan SMA atau sederajat, Pak. Oke. Berbadan sehat, bisa membaca dan menulis, pastinya seperti itu. Nah, kenapa harus ijazah SMA? Karena peserta ini nantinya akan diharapkan bisa lanjut ke uji sertifikasi kompetensi. Di mana untuk uji sertifikasi kompetensi syarat minimalnya memiliki ijazah minimal SMA atau sederajat, Pak. Oke. Jadi setelah pelatihan di sini diberikan sertifikat pelatihan sama sertifikat uji kompetensi. Ya, jadi untuk pelatihan, Pak, setelah mereka berhasil lulus akan diberikan sertifikat pelatihan yang diterbitkan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 Jakarta, Kementerian PUPR. Kemudian kalau nantinya mereka lanjut uji sertifikasi kompetensi oleh
LPJKN maupun LPJKP, maka mereka akan mendapatkan sertifikat kompetensi bagi yang dinyatakan kompeten, Pak. Jadi pelatihan di sini berapa jam? Untuk pelatihan operator alat berat di sini berlangsung selama 10 hari, terdiri atas 2 hari materi di kelas sebanyak 30 JPL, kemudian dilanjutkan praktek lapangan selama 8 hari sebanyak 72 jam pelajaran. Untuk satu orang nanti kalau kita total, karena satu alat di sini digunakan oleh 3 orang, maka satu orang totalnya mendapatkan 24 jam penuh untuk pengoperasian alat-alat berat dari 0 sampai dengan bisa. Oke, pesertanya apakah dari luar Jakarta bisa? Untuk peserta kami membuka dari seluruh daerah sebenarnya, tapi khusus untuk masa sekarang ini, di masa pandemi seperti ini, kami masih membatasi untuk wilayah Jabodetabek saja, Pak. Oke, jadi pelatihan ini sudah sesuai dengan SE Pak Dirjen? Ya, Pak, betul, Pak. Untuk SE pencegahan COVID kami sudah terapkan di sini, diantaranya peserta harus menggunakan APD kesehatan seperti masker, face shield, sarung tangan, dan sebagainya, Pak. Juga kami sediakan sarana cuci tangan, tisu basah, dan sebagainya untuk menjaga mereka tetap sehat selama pelatihan, Pak. Jadi ini pelatihan ini termasuk mana ya? Online atau campuran hibrid atau yang biasa? Baik, Pak, karena ini adalah termasuk pelatihan keterampilan di mana peserta harus terjun langsung ke lapangan, maka untuk pelatihan alat berat ini masuk ke dalam metode konvensional, Pak. Full konvensional. Tapi tetap menjaga ini ya, protokol kesehatan ya, COVID betul, ya. Pak. Oke, Pak Dia, siapa lengkapnya? Dia Eka Wicaksana, Pak. Inilah saya tadi ngobrol dengan Mas Dia Eka Wicaksana STMT. Terima kasih. Halo guys, saya mau wawancara dengan Pak Indra, mau bicara tentang data pelatihan, peserta pelatihan. Coba saya ketok, ada orangnya enggak? Assalamualaikum. Selamat siang. Wah, Pak Samsul, Pak Dr. Samsul. Aduh, ganggu nih ya. Oh enggak, silakan Pak, silakan Pak. Ngobrol-ngobrol tentang Apa yang peserta pelatihan. Katanya ada peserta kan tadi, Om? Oh iya benar, ini lagi ada kegiatan di belakang. Ada berapa? 20, Ya. ada 3 angkatan ya. 3 angkatan apa aja? Mekanik. Kemudian operator alat berat Ya. dan 2 ya, 2 angkatan. Ya, 2 Hmm. angkatan, mekanik engine dan operator alat berat. Jadi tahun 2020 ini setelah era COVID ini angkatan yang baru mulai atau yang pertama? Ini sebetulnya angkatan ke 1,5 sebetulnya Pak Samsul. Kenapa saya bilang 1,5? Karena dulu di awal sebelum COVID kita sudah pernah melaksanakan kegiatan operator alat berat dan mekanik engine. Nah itu kebetulan kegiatan kita itu masih menggunakan sistem balai material. Balai material itu luasan wilayahnya se-Indonesia. Jadi para pesertanya itu masih dari provinsi-provinsi seluruh Indonesia, Pak Samsul. Nah, waktu itu kegiatan secara konvensional masih suatu situasi normal. Itu ada peserta yang dari Kalimantan juga kita rekrut. Nah, kemudian di tengah jalan tiba-tiba terjadi ini musibah wabah COVID-19 ini. Oleh karena ketentuan waktu itu aturan-aturan segala macam harus menghentikan kegiatan, maka kita hentikanlah kegiatan sementara. Nah waktu itu tanggung di tengah jalan.
Waktu servis alat oli engine berapa jam? Itulah tadi pelatihan yang berbasis kompetensi, di mana mengajarkan dari unit-unit kompetensinya sesuai dengan SKKNI. Jadi pelatihan berbasis kompetensi menjamin pesertanya mampu melaksanakan tugas sebagai operator dan siap kerja. Oke, jika Anda ingin menciptakan SDM yang kompeten bidang operator alat berat, silakan datang ke Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 Jakarta. Sukses selalu.